Oke teman-teman, kita kembali lagi bersama Nalar Ilmu. Kita bincang-bincang sedikit terkait orang-orang aktivis yang ada di Kalbar, khususnya di samping saya nih, yang sangat biasa nih penggerakannya, perjuangannya juga. Nih. Sebelumnya kita perkenalan dulu nih, biar teman-teman nggak penasaran ya. Selamat Bang, kenalan dulu Bang. Terima kasih teman-teman dari mana? Nalar Ilmu. Nalar Ilmu. Oke. Saya Irfan Hanafi. Biasanya teman-teman di Pontianak ini, umumnya di Kalimantan Barat, mereka mengenal saya itu Irfan si kacamata biasanya kan. Ya karena memang saya berkacamata, jadi itu menjadi identitas saya gitu kan. Saya alumni IAIN Pontianak. Tidak banyak sih cerita menarik tentang saya, cuman yang jelas bahwa kita mempunyai semangat yang sama untuk sebuah perubahan. Kira-kira seperti itu. Sekarang saya lagi melanjutkan studi S2 di IAIN Pontianak. Ya minta doanya lah, mudah-mudahan studi saya diberikan kelancaran. Gitu aja sih. Oke, itu tadi ya perkenalan teman-teman dari Bang Irfan Hanafi si kacamata ya. Sangat sangat menarik ya, unik lagi dengan sebutan namanya yang sangat biasa teman-teman. Kita sedikit berbincang-bincang terkait hal ini Bang. Kan banyak nih di Kalbar ini kan orang-orang yang berorganisasi yang punya pemimpin luar biasa, anak-anak muda sekarang gitu kan. Pertama kita pengen lihat dari segi abang ini kan, abang ini orang aktivis banget boy ya, aktivis banget di Kalbar khususnya mahasiswa. Abang menekuni sebagai orang aktivis ini gimana sih menurut abang gitu? Apa ya? Sederhana. Kalau bagi saya, aktivis ini merupakan sebuah pilihan. Artinya kenapa saya sebut sebagai pilihan? Karena apapun yang menjadi keputusan kita itu sangat betul-betul menentukan takdir kita ke depannya. Sama dengan pilihan saya menjadi aktivis, saya itu lebih concern kepada pendidikan ya. Jadi kalau boleh diberikan label, bolehlah saya dikasih label aktivis pendidikan begitu. Karena beberapa tahun terakhir saya concern terhadap pergerakan-pergerakan pendidikan, edukasi, dan lain sebagainya. Seberapa penting menjadi aktivis bagi saya suatu hal yang sangat penting. Karena menjadi aktivis itu satu pilihan yang sangat luar biasa, dan menjadi aktivis adalah gerbang pertama kita untuk melangkah lebih jauh, mendapatkan cakrawala berpikir yang lebih jauh, bisa meneropong Indonesia lebih luas. Kira-kira begitulah. Kalau di dalam penelitian Oxford University itu, di dalam bukunya Samsul Kurniawan Pendidikan Karakter disebutkan bahwa pengaruh kesuksesan seseorang itu hanya 25% ditentukan di dalam kelas atau ruangan. 25% sampai 30%. Artinya lebih dari 70% keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh aktivitas mereka di luar kelas begitu. Jadi menjadi aktivis itu satu pilihan yang sudah sangat tepat sebenarnya untuk ya perkembangan pribadi seseorang ke depannya menjadi lebih baik. Kira-kira seperti itu. Biar menjadi perubahan dia gitu ya, dalam ya kedewasaan dia gitu. Iya, betul juga sih. Menurut saya sepakat dengan Bang Irfan yang katakan, karena juga Plato mengatakan bahwa kedewasaan itu juga diraih dengan pengalaman-pengalaman yang kita dapat seperti itu. Yang pertama ya organisasi. Saya juga melirik dari media sosial Abang nih, kan di situ ada juga pojok diskusi nih. Nah, itu pojok diskusi Kalimantan Barat ya, teman-teman sekarang masih aktif luar biasa. Dulu itu saya lihat tuh Bang Irfan Hanafi ya kayaknya bentuknya. Itu gimana ceritanya itu Bang? Nah, sama halnya dengan kegelisahan yang dialami oleh beberapa tokoh intelektual kita gitu kan, seperti Lafran Pani,
kemudian banyak-banyak kaum modernis lainnya. Mereka mempunyai kegelisahan terhadap situasi kondisi yang terjadi di lingkungan mereka. 2017 itu waktu saya pulang dari pesantren, saya terbiasa dengan situasi diskusi, baca buku, kelompok-kelompok kecil yang ya ngobrol sesuatu yang positif lah begitu. Setelah sampai di Kalimantan Barat, di Pontianak khususnya, ya saya tidak menemukan itu. Saya mempunyai kegelisahan terhadap itu karena saya terbiasa dengan lingkungan yang diskusi, baca buku, dan lain sebagainya. Awal-awal memang sempat ingin mendirikan organisasi, tapi lambat laun saya bertemu dengan beberapa teman-teman yang kemudian kebetulan mereka mempunyai kegelisahan yang sama, pemikiran yang sama, dan cita-cita yang sama. Artinya cita-cita yang sama itu mereka berharap tercipta budaya intelektual, segitiga intelektual, membaca, menulis. Akhirnya dari 5 sampai 7 orang waktu itu kita berkumpul diskusi seperti ini. 7 orang waktu itu. Ya. Termasuk Bang Hamidullah sebagai orang tertua waktu itu. Sampai kemudian kita melakukan diskusi istiqomah. Sampai hari ini ya mungkin ratusan bahkan ribuan lah mungkin anggota pojok diskusi. Ya. Jadi artinya kalau mengutip Nurholis Majid itu, ya jika kalian tidak menemukan aktivitas atau tempat yang membuat kalian nyaman, maka ciptakan. Cari tempat aktivitas yang membuat kalian nyaman. Jika tidak menemukan, maka ciptakan, kata Nurholis Majid. Oleh karena dari kegelisahan itulah kemudian kami itu beberapa orang menciptakan situasi itu. Ya sama dengan yang kita lakukan hari ini begitu. Atas dasar kegelisahan kita bersama, daripada kita nongki kita jelas, lebih baik ya kita programkan seperti itu kan. Betul. Lebih bermanfaat begitu. Mungkin gitu aja sih. Oke, sangat menarik ya teman-teman dari perjalanan beliau gitu kan, pojok diskusi dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman beliau dari organisasi sampai saat ini ya. Masih aktif ya, Bang. Dan sekarang ini kita kembali kepada era yang udah teknologi yang kita udah sebut dengan 4.0, 5.0 nih, Bang, gitu kan. Ya. Banyak teman-teman menggeluti dari organisasi. Tapi sekarang dari segi intelektualnya berkurang, Bang, gitu. Nggak seperti dulu-dulu gitu. Itu sangat miris sekali gitu, padahal di organisasi itu manfaat yang kita luar biasa yang kita jalani gitu ya dari pengalaman di situ gitu. Menurut Abang sih bagi mahasiswa sekarang atau pemuda-pemuda yang sekarang gitu kan, itu gimana sih gitu kan konsepnya biar berubah seperti itu? Hemat saya sebenarnya kenapa hal itu terjadi, karena teman-teman atau ya mahasiswa hari ini, anak muda lah khususnya, mereka tidak menyadari apa yang dibutuhkan, kemudian apa yang harus dilakukan. Kembali ke perkataan yang sampai hari ini saya jadikan pedoman untuk diri saya. Apa yang kalian lihat itu akan menjadi sebab kalian berpikir. Apa yang kalian pikirkan itu akan menjadi sebab tindakan kalian. Apa yang kemudian kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, itu akan menjadi sebab perubahan terhadap diri kalian sendiri. Syukur-syukur itu menjadi perubahan terhadap lingkungan sekitar. Begitu. Artinya jika tidak menyadari terhadap situasi yang sedang dialami, degradasi, kemunduran mahasiswa khususnya ya. Ya, betul. Ya, katanya tadi tidak kritis, tidak peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Ya itu disebabkan karena mereka tidak menyadari bahwa situasi itu sebenarnya negatif terhadap perkembangan masa depan mereka. Begitu. Kalau mereka menyadari situasi itu sebenarnya tidak baik untuk perkembangan masa depan mereka, saya kira apa yang mereka lakukan hari ini itu akan menjadi sebab mereka itu berpikir kembali, apakah ya saya harus terus-terusan seperti ini? Kira-kira begitu. Masukan saya atau tips dari saya menjadi mahasiswa itu, ya kembali kepada rumus awal menjadi seorang aktivis, begitu kan. Bagaimana kemudian kita mendapatkan informasi lebih tentang
dunia luar, tentang perkembangan teknologi, sosial, bangsa, negara, dan lain sebagainya. Jika kita tidak mempunyai pengalaman lebih, ya artinya apa yang kita lihat itu betul-betul mempengaruhi cara pandang kita. Begitu. Kalau sudah kita tidak mempunyai cara pandang, ya otomatis itu berefek, berpengaruh terhadap tindakan kita sehari-hari. Ketika sudah tindakannya tidak positif, sudah barang tentu kritis, aktif, dan lain sebagainya tidak mungkin didapatkan. Mustahil itu. Itu namanya hukum alam, hukum kausalitas, sebab akibat. Kalian melakukan sesuatu, ya kalian akan mendapatkan ganjarannya. Kalian melakukan hal negatif, ya kalian akan mendapatkan yang negatif itu ke depannya. Rumusnya yang kita rasakan hari ini itu akibat dari perbuatan kita hari kemarin atau beberapa waktu sebelumnya. Mungkin gitu aja. Oke. Berarti perlu juga ya gitu untuk pengalaman-pengalaman tersebut gitu ya. Penting banget. Penting banget gitu ya. Tapi dari kepemimpinan di era zaman sekarang, anak muda zaman sekarang ini Bang, gitu kan, terjadi turun drastis dari segi intelektualnya gitu kan. Pas banyak mengeluh dan sebagainya. Dari segi intelektualnya itu nggak digunakan, segi intelektualnya nggak digunakan Bang, gitu kan. Sehingga anggota-anggotanya ya lari dan sebagainya karena nggak ada kegiatan diskusinya. Ya, mahasiswa ini kan harus saling tukar pikiran, diskusi duduknya. Saya ingin bertanya nih secara pandangan Abang gitu ya. Bagaimana sih kalau orang itu belum punya pengalaman nih jadi ketua dan sebagainya, tapi di sisi lain terpilih karena dipilih menjadi ketua yang tinggi lah dari segi jabat dan sebagainya. Sebenarnya belum pantas nih, gitu. Tapi dari segi ada yang bermain keuangan di situ jadi naik. Nah, otomatis kan dari segi intelektualnya kan kurang gitu Bang. Jadi hemat saya begini, itu sudah menjadi rahasia umum di negara Indonesia ini ya. Ada orang Barat mengatakan kalau di Amerika Serikat nunggu waktu 1 bulan untuk menentukan presiden terpilih atau enggaknya gitu. Kalau di negara-negara Asia lainnya menunggu waktu berapa hari untuk mengetahui siapa yang terpilih di pesta demokrasi itu. Tapi beda dengan Indonesia katanya kan. Indonesia masih kurang 1 tahun itu katanya udah ketahuan ya. Betul. Masih kurang 1 tahun pemilihan presidennya itu udah ketahuan siapa yang terpilih. Nah, itu rahasia umum sebenarnya. Kalau sudah kadung terjadi, maka siapapun yang menjadi objek dalam hal itu, orang-orang yang sadar di kelilingnya harus berperan aktif terhadap orang tersebut. Misalnya, saya secara pribadi tidak mempunyai pengalaman lebih dalam hal memimpin organisasi. Tapi karena permainan politik, ada permainan busuk misalnya, uang, strategi dan taktik dan lain sebagainya, akhirnya saya terpilih. Ya mau tidak mau orang-orang yang ada di sekitar saya, yang ada di sekeliling saya itu memberikan support terhadap saya bahwa saya ini harus mengupgrade diri, memberikan masukan seperti itu. Itu peran eksternal. Bagaimana dengan peran internal kita? Kalau itu posisinya ada pada diri kita yang sebagai objek terhadap hal tersebut, ya maka kita harus menyadari posisinya kita sudah menjadi pimpinan organisasi, kepala atau ketua bidang atau ketua umum misalnya. Upgrade diri, mulai dari ya bagaimana cara mengelola organisasi, bagaimana cara memanajemen organisasi, bagaimana kemudian akomodir massa dan lain sebagainya. Jika lagi-lagi hal itu tidak disadari oleh tersangka, anggap saja kita tersangka ini. Jika itu tidak disadari dan tidak mengupgrade diri, maka tidak menjadi hal yang
apa ya, tabu lagi kalau kemudian organisasinya tidak jalan, tidak ada aktivitas, tidak ada kegiatan, karena mereka nggak sadar diri. Saya itu semester 5 jadi wapres. Saya dulu pernah jadi BEM, wakil presiden mahasiswa, semester 5. Sepanjang sejarah IAIN tidak ada wakil presiden mahasiswa atau presiden mahasiswa itu semester 5. Semester 5 ya. Karena waktu itu memang angkatan semester 7 kurangnya begitu. Iya, iya. Karena kemudian saya dipercaya oleh teman-teman, saya punya, anggap saja rekam jejak saya baik seperti itu. Hanya saya dipilih bukan atas dasar permainan uang ya, bukan ya. Saya memang dipercaya, ketokohan saya anggaplah seperti itu kan, kan. Ketokohan saya itu ya anggaplah dipercaya oleh beberapa teman. Saya waktu itu menyadari bahwa saya labil, saya tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Gitu. Apa yang saya lakukan? Saya mengupgrade diri, baca buku, konsultasi, sering diskusi dengan orang-orang, minta pendapat, minta saran, masukan, dan lain sebagainya. Akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika waktu itu orang-orang berpendapat bahwa ini wapres yang apa katanya, masak karbetan katanya kan, ini wapres karbetan katanya. Saya tunjukkan dari mana bisa kita ketahui bahwa saya mampu mengupgrade diri waktu itu. Kita hari ini punya media sosial, bisa dilihat rekam jejak saya di media sosial. Aktif enggak, kira-kira kan begitu kan. Jadi itu yang sebenarnya harus dilakukan ketika mereka belum waktunya menjadi pucuk, menduduki pucuk pimpinan, tapi mereka ditunjuk, ya maka harus mengupgrade diri, harus sadar diri, kira-kira begitu. Memang luar biasa ya Bang Irfan ini. Bayangkan tadi itu sedikit semester 5 jadi wakil Prisma di Yayin Pontianak itu kan. Mati di situ kan dilirik luar biasa dari segi intelektual, pengalamannya juga kan. Karena saya dengar-dengar Bang Irfan ini memang suka baca buku gitu kan. Sehingga ini kacamata ini gara-gara baca buku, bro. Bukan gara-gara ngintip perempuan. Beda lagi ya, iya beda lagi. Jangan salah. Oke, tadi sedikit Abang menyinggung terkait Prisma gitu kan, sebagai Prisma di IAIN Pontianak gitu kan. Iya Bang, sekarang itu di kampus-kampus gitu kan, kayak dari segi pemerintahan tidak sesuai dengan yang kita alami gitu kan, apa undang-undang yang tidak sesuai dengan hak mahasiswa, hak-hak masyarakat. Sekarang aktivis-aktivis yang ada di kampus itu Adem saja ya. Adem saja, tidak berani berkorporasi gitu Bang, untuk menyerahkan itu Bang. Nah ini penyakit. Ini penyakit aktivis sekarang. Ya mungkin kurun waktu saya, zaman saya 2017 dengan sekarang itu mungkin 5 tahun bedanya kan. Tapi penyakit ini memang sudah merajalela di kaum aktivis hari ini. Idealis mereka itu sudah mampu ditukar dengan uang 100.000, 1 juta dan lain sebagainya. Bahkan idealis mereka itu sudah bisa ditukar dengan nasi bungkus. Kenapa kemudian kritisnya hilang? Kenapa kemudian pergerakannya hilang? Ya karena itu, idealis itu udah nggak ada. Antum mulai cross check. Ketika waktu itu pimpinan kampus mempunyai kebijakan bahwa UKT naik, saya orang pertama, saya bilang ke senat pimpinan kampus waktu itu, kalau UKT dan problem-problem yang ada tidak diselesaikan, saya akan ada di garda terdepan untuk menyegel gerbang IAIN Pontianak. Kira-kira waktu itu begitu. Nanti di apa? Dihapus saja bagian IAIN Pontianaknya. Jadi saya bilang begitu. Ya artinya apa? Saya tidak punya kepentingan apapun waktu itu selain untuk memperjuangkan hak-hak mahasiswa. Karena saya betul-betul menjaga idealis saya waktu itu. Saya tidak punya kepentingan apapun, tujuan saya mengabdi, punya jabatan, mengupgrade diri, dan lain sebagainya. Nah hari ini yang terjadi apa? Ketika demo terjadi, mereka sibuk, pimpinannya sibuk di Kapolda,
bagi-bagi 1 juta 1 juta. Kan hancur begitu kan? Nggak bisa begitu, bro. Kritis bakalan hancur, hilang kalau udah begitu. Iya. Boleh cross check siapapun yang saya undang, kegiatan apapun yang saya lakukan waktu itu. Boleh cross check apakah atas dasar uang. Saya murni ketika menjabat, yang saya lakukan itu memang untuk edukasi, untuk aktif dan lain sebagainya. Bukan persoalan uang. Hari ini semester 5 udah bicara Wanipiro. Hancur, bos. Anjir. Nggak bisa begitu. Sehingga tak jalan itu. Nggak jalan. Jalan. Kalau masih mahasiswa semester 5 udah mikirin Wanipiro, mau jadi apa bangsanya? Indonesia hari ini ada di masa di mana generasi muda itu lebih banyak daripada generasi tua. Artinya di 2040, 2050 nanti, bangsa Indonesia ini akan ada di puncaknya. Yang itu disebut dengan bonus demografi. Kira-kira begitu kan? Kalau mampu dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda, maka bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang besar. Baik dari segi ekonomi, politik, militer, dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, hal itu akan menjadi bumerang jika kemudian bonus demografi atau kaum muda yang lebih banyak ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Kira-kira begitu. Oleh karenanya anak muda, seumuran kita nih, atau di bawah saya sedikit misalnya, ya jangan cuma tidur bro, apalagi main slot. Nggak bisa kawan. Itu terjadi sekarang itu. Nggak ada bangsa ini bisa maju gara-gara main slot. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Ini salah satu penyakit ini, penyakit. Oke. Kenapa kemudian mahasiswa kritisnya hilang? Ini semester 5 udah pandai main slot. Uang 100.000, 500.000 udah nggak ada harganya. Betul, betul. Mau jadi apa? Makin hancur generasi. Hancur bos, hancur bos. Jadi begitu menurut saya. Oke. Memang luar biasa ya teman-teman, sangat miris sekali ya. Sekarang aktivis-aktivis sekarang khususnya di dunia perkampusan lah ya. Itu sangat hilang sekali gitu. Diskusi nggak hidup, tidak ada kekan terhadap hak-hak mahasiswa gitu. Mahasiswa pun stagnan di situ aja gitu. Gara-gara main slot tadi dan sebagainya. Kurang kepekaan terhadap itu. Itu sebuah penyakit besar ya. Penyakit besar. Gitu. Itu lebih daripada HIV itu, slot itu. ya kan? Ya karena gara-gara slot uang misalnya menang nih kan. Menang 10 juta, 5 juta. Kan mereka tahu main perempuan, akhirnya main perempuan gara-gara main slot. Akhirnya kena HIV juga. Kan lebih parah daripada HIV bro. Betul. Hancur bro, udah yang main slot. Bodoh kalian, bodoh. Oke, teman-teman ya. Memang luar biasa diskusi dengan beliau ini, memang luar biasa ya. Sangat luar biasa dari segi pemikirannya. Bang, terakhir ini Bang, saya ingin tanya nih Bang. Gimana sih kalau orang yang kapitalis itu Bang? Menurut Abang? Jadi begini. Manusia yang otaknya dipenuhi dengan uang. Ini ya. Ya. Manusia yang otaknya dipenuhi dengan uang, maka apapun yang mereka lakukan itu ukurannya uang. Ya, saya ulang. Manusia yang otaknya dipenuhi dengan uang, apapun yang mereka lakukan harus bermuara terhadap uang. Mereka tidak tahu bahwa perkumpulan Minja Bundar untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ini itu bukan diberi uang kayak tim ses zaman sekarang. Enggak. Mereka itu lillahi ta'ala betul-betul mati-matian memperjuangkan bangsa Indonesia. Kalau kemudian siapapun kalian, siapapun kita ingin melakukan sesuatu karena uang, maka jangan harap lebih terhadap perkembangan pribadi atau perkembangan lingkungan sekitar. Ada waktunya kita itu ngurus tentang uang. Ada waktunya lakukan sesuatu tanpa ada embel-embel uang. Khususnya mahasiswa nih. Ketika jadi mahasiswa jangan dulu pikirkan uang. Ada orang tua kalian yang mau biayai kalian. Urusan rezeki itu ada Tuhan yang ngatur. Jangan menjadi Tuhan kedua. Memikirkan yang seharusnya itu urusan Tuhan. Ini nih, teori dari Prof. Abdul Mujib ya. Kemarin saya dapat kuliah umum. Bahwa nasib seseorang ditentukan 60% itu oleh ikhtiar mereka, oleh perbuatan mereka. Sisanya 40% oleh takdir Tuhan itu. Artinya peran ikhtiar,
perbuatan kita, atas keberhasilan kita, atas baik dan buruknya kita, itu 60% lebih besar. Jangan salahkan Tuhan. Kalau kemudian kalian kuliah setelah kuliah itu nganggur. Kalian kuliah setelah kuliah bingung. Ditanya sesuatu tak ngerti. Disuruh buat kakaknya tetangga nggak tahu. Apalagi disuruh buat makalah. Hasil copy paste gitu kan. Lebih parah gitu. Nah, ya mungkin itu terjadi ke saya, tapi kemudian itu menjadi jamu bagi saya. Kenapa saya hari ini S2? Ya karena saya menyadari masih banyak hal yang perlu saya gali. Kira-kira begitu. Terakhir dari saya, ya jangan ukur semuanya dengan uang. Ada banyak hal yang tidak perlu diukur dengan uang. Ada poin-poin yang kemudian tidak bisa diukur dengan uang. Ya, betul. Tidak melulu amal ibadah itu berkaitan dengan uang, harus dengan uang. Kalau amal ibadah itu harus dengan uang, maka orang miskin itu manusia yang paling tak pantas masuk surga. Maka orang yang miskin itu manusia yang paling tak pantas sukses kalau semuanya diukur dengan uang. Betul. Tapi bagaimana kemudian apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, katanya kan. Manusia yang baik itu bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira begitu. Oke. Sekali lagi, pokoknya sekali lagi nih. Saya geram terhadap teman-teman yang dikit-dikit uang. Sudahlah, bersakit-sakit dahulu kata Omar. Bersenang-senang kemudian. Kalau sudah waktunya kita kaya, pasti kaya, bro. Betul. Kalau sudah waktunya kita pakai iPhone 14 Pro Max, pasti pakai, bro. Sekarang pakai HP yang pecah-pecah, nggak apa-apa. Kita dalam proses perjuangan. Iya. Manusia hanya tahu dua hal. Keberhasilan dan kegagalan. Mereka hanya akan menilai, mantap ya, sudah berhasil ya. Atau pilihannya satunya lagi, kasihan. Miskin ya sekarang, nggak punya jabatan dan lain sebagainya. Udahlah, jalani aja. Betul. Terima kasih, mungkin hanya itu saja. Oke. Itu tadi ya diskusi kita ya teman-teman ya terkait cara anak-anak muda yang jadi dari segi pergulatan organisasinya, dari kepemimpinannya, ya seperti itu ya teman-teman. Bang, pesan terakhir nih Bang, untuk anak muda yang aktivis di Kalbar yang ada pada saat ini gitu. Pesan Abang untuk anak-anak muda khususnya anak-anak perkampusan lah yang aktivis masih ada kepekan gitu. Pesan terakhir untuk Abang gimana ke depannya? Oke, pesan saya untuk aktivis, teman-teman yang sekarang lagi aktif ataupun sudah tidak aktif, saya mengutip perkataan Syafi'i Effendi bahwa jika kita ingin menguasai peradaban dunia, maka kuasai pusat peradabannya. Pusat peradaban dunia hari ini ada di Amerika Serikat atau Rusia atau di Timur Tengah misalnya Mekah, gitu kan? Kalau di Indonesia pusat peradabannya itu adalah ibu kota Jakarta, begitu kan? Artinya ya jika kita ingin menguasai apapun itu, maka kuasai pusat peradabannya. Yang terpenting bahwa kita itu hidup sebentar. Lakukan hal-hal baik, lakukan hal yang terbaik versi kita. Jangan noleh-noleh selagi ihdinas siratal mustaqim, karena tidak ada perjuangan yang tidak melelahkan. Kalau tidak mau lelah, jangan berjuang, tidur saja. Betul. Terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah diskusi kita dengan Bang Irfan Hanafi. Terima kasih Bang yang udah diskusi terkait tentang seputar keorganisasian dan kepemimpinan yang ada pada saat ini, khususnya anak-anak muda. Ya. Oke teman-teman, jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Jangan lupa channel Nalar Ilmu. Salam Nalar Ilmu. Salam.